Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para sahabat semua? Selamat datang kembali di channel Kang Aceng. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial naskah dinas pada madrasah di lingkungan Kementerian Agama bagian ketiga. Dan ini masih lanjutan dari tutorial sebelumnya dan masih berdasarkan kepada KMA 9 2016. Dan pada bagian ketiga ini saya akan mencoba mengupas sekaligus mensimulasikan ketentuan penyusunan naskah dinas, yang mana pada bagian ini sudah sangat teknis ya, teknis ke pengetikan dan implementatif ya. Kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, pada bagian ini nanti akan dijelaskan bagaimana teknik penomoran halaman, jadi ketentuan penomoran halaman dan teknik nanti di komputer seperti apa. Kemudian ketentuan jarak spasi, penggunaan huruf, dan daftar lampiran, ya daftar distribusi, rujukan, ketentuan tentang ruang tanda tangan, kemudian bagaimana penentuan batas atau ruang tepi, serta penggunaan bahasa dan media sarana naskah dinas itu sendiri. Sebelum dilanjutkan, ya, saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat, Bapak Ibu semua yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi di channel ini. Serta ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan sampaikan komentar Bapak Ibu di kolom komentar. Ya, insya Allah komentar-komentar ini menjadi diskusi kita dan siapapun bisa mengomentari. Kita semua kapanpun, dimanapun bisa belajar, siapa saja bisa menjadi guru, bisa menjadi siswa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Insya Allah dengan terus belajar, terus mengasah diri, kompetensi kita akan meningkat. Ayo kita berubah ke hal yang lebih baik. Ayo berlatih, jangan rendah untuk berbagi, serta jangan lupa untuk bahagia, bergembira dalam menjalani aktivitas kita semua. Baik, kita lanjutkan lanjutan dari seri sebelumnya. Ini sudah masuk ke poin ke-6, nomor halaman. Nah, bagaimana terkait dengan nomor halaman ini? Nah, nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab. Jadi angka Arab itu ya 1, 2, 3 yang seperti kita kenal ya. Seperti di sini contohnya ada ya, angka 2 ini. Dan dicantumkan secara simetris di tengah atas. Jadi ditaruhnya di tengah atas, jadi di bagian atas kertas secara simetris di tengah-tengah ya, dengan membubuhkan tanda hubung strip ya seperti ini sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop surat atau kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. Nah, jadi kalau halamannya lebih dari 1 dan di bagian depan itu tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Dan penulisan halaman contohnya seperti ini ya, misalkan ini halaman 2 ya, karena halaman satunya otomatis kan tidak perlu ditampilkan dan diberikan tanda strip seperti ini. Mari kita lihat ya atau kita simulasikan. Ini saya misalkan punya contoh surat, dan surat ini lebih dari 1 halaman, ada 3 halaman ini ya. Nah, ini kan belum ada halamannya. Nah, bagaimana cara nomorannya atau memberikan nomor halaman di aplikasi Microsoft Word ini? Nah, caranya mudah saja, tinggal klik insert ini ya, insert, lalu pilih ini page number. Kemudian kita pilih, karena tadi ketentuannya di atas, pilih berarti top of page ya, top of page, top bagian atas kita pilih.
Nah, kemudian karena harusnya simetris, berarti pilih yang ini di tengah-tengah ya. Ya, klik saja ini. Nah, ini sudah muncul halaman 1. Lalu kita berikan tanda strip di sebelum dan setelah halaman ini. Nah, ini berikan tanda ini. Ini otomatis sudah ada halamannya sekarang. Halaman 1, halaman 2, nah ini halaman 3 ya. Nah, tadi ketentuannya untuk halaman awal ini tidak perlu dimunculkan. Nah, caranya bagaimana? Ini tidak perlu dihapus ya. Kalau dihapus, otomatis halaman-halaman berikutnya juga terhapus. Kita tinggal pilih ini, klik atau checklist yang different first page. Nah, ini di checklist saja. Oke. Kalau sudah di checklist, maka otomatis halaman pertamanya nomornya itu hilang. Sementara di halaman 2 dan halaman 3-nya ya Anda. Nah, itu teknik penomoran halaman di dokumen naskah dinas ya. Di halaman pertama itu tidak perlu ditampilkan, halaman kedua dan seterusnya aja. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke sini ya. Bagaimana ketentuan jarak spasi ya, di naskah dinas? Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya seperti ini ya. Pertama, jarak antara bab dan judul bab adalah 2 spasi. Jadi kalau ada bab dan judul itu 2 spasi ketentuannya. Jika judul lebih dari 1 baris, jarak antara baris pertama dan kedua adalah 1 spasi. Jarak antara judul dan subjudul adalah 4 spasi. Jarak antara subjudul dan uraian adalah 2 spasi. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan. Nah, dalam ketentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian dan estetika dengan menyeimbangkan banyaknya isi naskah dinas. Artinya tidak terlalu saklek harus demikian, kita juga tetap memperhatikan aspek-aspek keserasian dan estetika. Nah, misalnya kembali ke yang ini kan awal dari kop ke pertama ini 2 spasi ya. Kemudian ini juga sama ya, dari hal ke yang terhormat ini 2 spasi dan terusnya gitu ya. Ini nih perhatikan juga unsur estetika. Kalau misalnya ini merasa ruangannya masih cukup kosong, nah mungkin spasinya ini bisa direnggangkan lagi. Nah, silahkan diatur saja ini sesuai dengan ketentuan tadi. Selanjutnya penggunaan huruf. Nah, yang benar atau yang sesuai ketentuan, huruf apa sih yang dipakai di naskah dinas? Nah, ternyata tidak semua jenis huruf dipakai ya. Penggunaan huruf ya pada naskah dinas ini menggunakan jenis huruf Arial ya. Hurufnya Arial dengan ukuran 11 atau 12. Jadi yang ditentukan di sini adalah menggunakan Arial, ukurannya boleh 11, boleh juga 12 ya font size-nya itu. Sedangkan naskah dinas pengaturan dan penetapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sementara kalau naskah dinasnya itu berupa aturan atau ketetapan, misalnya surat keputusan ya, surat keputusan kepala madrasah. Nah, itu diatur ketentuannya ada di KMA 777 ya tahun 2016 itu ada ketentuan terkait dengan bagaimana membuat atau font yang digunakan dalam surat keputusan. Nanti insya Allah akan dibahas di bagian surat keputusan nanti ya insya Allah. Kita lihat contohnya. Nah, ini di sini ya yang disarankan kan tadi yang ditentukan Arial. Ini menggunakan Times New Roman. Berarti ini belum sesuai. Ini bagaimana caranya? Ya kita tinggal blok saja ya. Surat ini kita blok. Kemudian kita pilih Arial. Nah, ini yang mana Arial? Yang ini ya, tulisannya Arial. Nah, ini memang beda tulisannya ya antara Times New Roman dengan Arial. Dan fontnya itu 12 atau 11. Karena ini ruangannya cukup ya, kita menggunakan 12 nggak jadi masalah. Nah, kita sesuaikan ininya. Nah, tadi ya. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah menggunakan fontnya itu Arial dan size-nya atau ukurannya 12.
Jadi ton inilah yang sesuai ketentuan dengan MA 9 2016 di naskah dinas. Selain surat keputusan itu menggunakan Arial dan font size-nya bisa 11 atau 12. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada lampiran ya, lampiran surat. Nah, untuk di lampiran surat seperti ini ya, jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor ya. Diberi nomor urut dengan angka Arab, dan nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini akan ada lampiran dan halamannya lanjut gitu ya. Nah, kemudian kalau lampirannya juga lebih dari satu, nah ini ditulis di sini lampiran. Ya, ini lampiran 1, misalnya ya surat ini surat undangan. Kemudian yang sini ya ini yang lampiran 2-nya berarti ya. Diberi nomor urutan kalau lampirannya lebih dari 1. Nah, ini misalnya tadi yang sebelumnya ini misalkan 2 spasi ya, harus dibuat seperti ini. Yang ketentuan sebelumnya tadi antara jarak dulu yang subjudul itu harus ada renggang gitu. Oke, itu masalah lampiran ya. Jadi lampiran ini halamannya melanjutkan dari halaman sebelumnya, dan nomor lampiran juga harus dituliskan. Kemudian bagaimana ini terkait dengan daftar distribusi. Daftar distribusi merupakan susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat sekretariat dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah dinas tentunya. Setiap distribusi menunjukkan pejabat yang berhak menerima naskah. Kalau ada naskah dinas yang ditujukan spesifik untuk pejabat tertentu, nah ini dibuat daftar rujukan, daftar distribusinya. Atau misalnya contoh di sini undangan ya, yang terhormat daftar nama terlampir. Berarti ini ada lampirannya, ada yang siapa saja yang distribusikan. Nah, ini harus catat ya. Misalkan ini ada poin 1 siapa, 2 siapa, dan seterusnya. Kemudian nah, ini juga terkait dengan partisipasi ya, mungkin seperti itu. Oke, ini terkait dengan daftar distribusi, jadi dicantumkan siapa saja yang akan menerima naskah dinas tersebut, perlu dicantumkan dalam surat. Nah, selanjutnya rujukan. Nah, terkait dengan rujukan ini bagaimana? Dalam naskah dinas biasanya ada juga yang menyatakan rujukannya. Nah, rujukan ini merupakan naskah dinas atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut. Nah, pertama, naskah dinas yang berbentuk surat tugas, surat edaran, dan pengumuman, rujukannya ditulis di dalam konsideran. Ini jelas ya, di dalam konsideran tersebut untuk surat dinas, surat edaran, dan pengumuman harus dituangkan, harus ditulis dalam konsiderannya. Kemudian surat dinas ya, surat dinas memerlukan rujukan. Naskah rujukan ditulis pada alinea pembuka, diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Nah, kalau rujukannya lebih dari satu naskah, rujukan itu harus ditulis secara kronologis. Artinya kalau rujukannya 2 ya, mana yang duluan nih? Dan yang duluan itu akan tanggalnya lebih dulu, tahunnya lebih dulu, itu dikemukakan duluan juga gitu ya urutannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menulis rujukan? Rujukan berupa naskah. Penulisan rujukan berupa naskah mencakup ya informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan dengan urutan sebagai berikut. Sebutkan ya jenis naskah dinasnya, jabatan penandatangan naskah dinas tersebut, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. Jadi urutannya itu dimulai dari jenis ya, jenis, terus jabatan penandatangan, nomor suratnya, nomor naskah dinasnya, tanggalnya tanggal berapa, dan subjeknya. Kemudian
Rujukan yang berupa surat dinas bagaimana? Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakup informasi singkat ya, tentang surat dinas yang menjadi rujukan dengan urutan hampir sama ya sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal penandatanganan, tanggal penandatanganan surat, dan perihal. Lalu rujukan yang berupa surat naskah dinas ini diatur sendiri, dan rujukan surat dinas kepada instansi non pemerintah, nah ini tidak harus dicantumkan ya. Nah, coba lihat misalkan di surat tadi, ini misalkan ini surat ini merujuk ke ini surat direktur misalnya. Suratnya surat jenisnya apa nih surat ya? Surat siapa yang menandatangannya? Nah ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu cantumkan nomor suratnya. Nah ini nomor suratnya, nomor B-2864 garis miring DJ Romawi 1 garis miring OT titik 01 garis miring 12 garis miring 2020. Dan cantumkan juga tanggalnya. Ini tanggal 24 November dan cantumkan perihalnya. Perihalnya apa? Ini misalkan contohnya ini percepatan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI, WBK, WBBM pada madrasah. Jadi ini yang ini ya satu cat biasanya tertera di surat rujukan tersebut. Nah itu terkait dengan rujukan. Selanjutnya ini juga ruang tanda tangan ya, penting juga ini bagaimana ruang tanda tangan. Ruang tanda tangan di sini yang dimaksud adalah tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan. Misalnya ini Menteri Agama ya, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Biro atau Kepala Pusat, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Madrasah misalnya, itu kan jabatan penanda tangan. Nah, ruang tanda tangan itu bagaimana cara penulisannya? Pertama, ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat akhir. Posisinya itu untuk tanda tangan ada di sebelah kanan bawah, ya bukan di sebelah kiri bawah, tapi di sebelah kanan bawah. Lalu nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat. Nama jabatan yang diletakkan di baris pertama itu tidak boleh disingkat. Ya, misalnya tadi kepala madrasah, nah, jangan disingkat, jangan kepala, nah, nggak ada madrasahnya, jangan. Kepala kantor wilayah, nah, itu harus lengkap. Kepala kantor Kementerian Agama A misalnya, ya, itu ditulis secara lengkap. Kemudian nama jabatan yang dilimpahkan wewenangnya sesuai tugas dan fungsinya diletakkan pada baris kedua dan ketiga, boleh disingkat. Nah ini kalau yang atas nama ya, misalnya Dirjen Pendis, ya atas nama Menteri Agama. Nah di sini yang tanda tangannya siapa? Dirjen Pendis. Nah ini boleh disingkat. Kepala Biro tadi Karo Ortala, ya atau Kabid Urais, Kabid Pintar misalnya, Kabid Penman, gitu. Itu kalau yang ditulisan di baris kedua atau ketiga ini boleh disingkat. Kemudian ruang tanda tangan paling sedikit 4 paragraf. Jadi kalau di mungkin 4 paragraf gitu ya untuk penandatanganannya. Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas ditulis dengan huruf kapital, dengan huruf awal kapital. Jadi untuk nama pejabatnya ya ini ditulisnya bukan kapital semua dan juga bukan huruf kecil semua, tapi huruf kapitalisasi ya, huruf awalnya saja dan kapital, dan tanpa gelar ya, namanya saja. Itu ketentuannya. Nah sekarang kita lihat contohnya ya. Sebelum contoh ini, jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah kurang lebih 3 cm. Sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang. Sekali lagi, ruang antara tanda tangan dan tepi kanan adalah kurang lebih 3 cm. Jadi kalau yang kanannya kurang lebih 3 cm, sedangkan tepi kirinya disesuaikan dengan baris terpanjang. Contoh, ini tanda tangannya di baris pertama kan lengkap, Menteri Agama Republik Indonesia. Ini tidak disingkat ya.
Menag, tidak begitu, atau Menag RI tidak, tapi lengkap. Atau yang kedua nih, Sekretaris Jenderal, tanda tangan, nah kemudian ini namanya, dan ini juga tanpa benar ya. Nah yang dimaksud 3 cm ini kalau misalnya baris kertas 3 cm, nah maka gimana posisinya? Nah itu disesuaikan. Kemudian ini contoh lagi, kalau atas nama ya, atas nama Sekretaris Jenderal, nah ini Kepala Biro Ortala, ini boleh disingkat, jadi tidak Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, tidak begitu, tapi Kepala Biro Ortala boleh disingkat. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat di simulasi sini ya, ruang tanda tangan ini ada di bawah. Nah tadi ini ketentuannya tidak boleh disingkat. Nah, ini karena kepala madrasah ya, bukan kepala koma, bukan, tapi karena ini madrasahnya kepala madrasah, jabatannya kepala madrasah. Kemudian barisnya ini 4 ya, 1, 2, 3. Nah ini idealnya di sini adalah 4. Nah ini berarti seperti ini. Kemudian adanya di kanan ya. Nah ini berarti tidak tepat kalau seperti ini. Maka kita geser ke kanan, tinggal ditarik saja ininya. Nah, kemudian batasan dari sini, dari kanan ke sini 3 cm. Ini kita lihat ya, 1, 2, 3. Yang kurang lebih di sini. Nah ini berarti ini cukup ya. Dari sini ukuran kertas di sekitar 3 cm. Maka ini cukup diterapkan ditempelkan di sini, di sebelah kanan, dan dari kanannya itu kurang lebih 3 cm, minimalnya 3 cm. Kalau merasa terlalu ke kanan ya ini bisa digeser sini lah. Nah, seperti itu yang penting tidak terlalu mepet ke kanan dan juga tidak sampai ke tengah, apalagi ke kiri, tapi ada di bagian kanan bawah. Itu posisi tanda tangan ya. Nah selanjutnya penentuan batas ruang tepi ya, pinggir-pinggirnya diatur batasnya. Nah demi keserasian dan kerapian atau estetika dalam penyusunan naskah dinas diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu perlu ditetapkan batas antara tepi atas dan naskah, baik pada tepi atas kanan, bawah maupun pada tepi kiri, sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas. Nah, yaitu apa? Lihat, ruang tepi atas apabila menggunakan kop naskah dinas 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas paling sedikit 2 cm dari tepi atas. Jadi kalau kita mengatur margin, kalau tidak pakai kop minimal 2 cm ya, nanti bisa 2, 3 dan seterusnya, atau 2,5 mungkin 3 gitu ya. Tapi kalau pakai kop, kopnya disesuaikan dan batasan dari kop ke naskah dinas itu minimal 2 spasi. Kemudian ruang tepi bawah seperti apa aturannya? Yang paling sedikit 2,5 cm, paling sedikit, jadi nggak boleh kurang dari tepi bawah kertas. Lalu ruang tepi kiri paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas. Batas ruang tepi kiri tersebut diatur cukup lebar agar pada waktu dilubangi untuk kepentingan penyimpanan dalam ordner atau snell hector tidak berakibat hilangnya salah satu huruf atau kata ataupun angka ya pada naskah dinas tersebut. Jadi yang sebelah kiri agak lebaran. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ini paling sedikit 2 cm dari kanan. Jadi atas paling sedikitnya 2, bawah itu paling sedikitnya 2,5, kemudian kiri itu paling sedikitnya 3, dan kanan paling sedikitnya 2. Nah, coba lihat di simulasi sini file ini kita atur ya, kita klik layout ini, kemudian page setup. Nah kita lihat ini marginnya, bagian atas itu top ya, karena ini menggunakan kop surat. Nah ini supaya kelihatan rapi, 1,5 atau bahkan mungkin kurang ya, 1,2
atau mungkin 1 cm ya, supaya agak ke atas. Kemudian bawahnya tadi kan minimal 2,5. Nah ini karena desain ini nanti didesain untuk ada tanda tangan elektronik. Di tanda tangan elektronik itu ada barcode ya, maka minimal 3 cm lah, supaya tidak tertimbun atau tertimpa oleh barcode. Dan sebelah kirinya minimal 3 cm. Nah ini sudah diatur 3 cm. Dan untuk sebelah kanan minimal itu 2 cm. Kita atur juga di sini 2 cm. Ini aturan ini sekurang-kurangnya ya. Boleh mungkin menyesuaikan supaya tidak terlihat kosong dan seterusnya. Karena ini sudah sesuai, kita okekan. Nah ini yang dimaksud ya, kalau ada box surat kan batasannya garis ya. Dari garis ke bawah ini ada sekitar 2 spasi. Nah itu pengaturan batas atas bawah kiri kanan. Untuk naskah dinas ini tidak 4343 gitu ya, seperti karya ilmiah. Jadi atasnya itu minimal 2, bawahnya minimal 2,5, kirinya minimal 3, dan kanannya minimal 2. Karena minimal berarti bisa lebih dari itu. Baik, catatan ya, ketentuan tadi dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi termasuk juga jarak spasi dalam paragraf hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. Jadi tidak fleksibel tadi, bersifat fleksibel, artinya tidak kaku harus seperti itu, kita disesuaikan saja. Selanjutnya penggunaan bahasa. Ya, bagaimana menggunakan bahasa ini umum ya. Naskah dinas ini bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan dalam naskah dinas adalah ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya, sudah lumrah menggunakan bahasa yang baku ya. Selanjutnya media sarana naskah dinas. Nah, media sarana naskah dinas merupakan alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional, artinya bentuk kertas. Nah, kertas ini sendiri ya yang seperti apa? Surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik, white bond. Kemudian kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah ukuran itu adalah kertas A4. A4 berukuran 297 x 210 mm. Di samping kertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut. Ini boleh A3, A5, folio atau double folio atau folio ganda. Ini boleh yang umum ini ya A4 atau folio. Silahkan bisa menentukan. Kalau isiannya biar banyak, muatnya banyak, berarti folio yang dipilih. Tapi kalau sedikit ya A4. Nah, ini kembali ke pengaturan di sini. Bagaimana mengetahui kertas? Kita kembali ke layout, setup ya. Kemudian kita lihat paper. Nah, untuk ini yang folio pilih yang 8,5 x 13. Ini ukuran folio. Jadi saya membuat ukuran kertasnya itu adalah kertas folio bukan A4 supaya ruangnya lebih besar, tulisannya juga nanti lebih banyak. Nah, Bapak Ibu semua, itulah tutorial yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu ketentuan-ketentuan dalam naskah dinas ini sifatnya fleksibel, tidak ada yang salah ya, hanya masalah tertib atau ketaatannya terhadap ketentuan yang berlaku ini perlu kita perhatikan. Jadi umumnya
misalkan tadi font yang digunakan tuh Arial, ukurannya 11 atau 12, tasnya juga bisa A4, bisa folio, spasinya, batasan kiri kanan itu sudah diaturkan, sudah diatur sehingga naskah dinas ini kelihatannya lebih indah gitu kan, tapi tetap mengikuti pola yang baku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif serta meningkatkan kinerja kita dalam pengelolaan tata naskah dinas di madrasah. Demikian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.